Apa yang disebut dengan ontologi? Apa yang disebut dengan epistemologi dan apa yang disebut dengan aksiologi? Ontologi sendiri seringkali diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu. Lebih mudahnya kita memahami ontologi ini dengan mengawali pertanyaan apa. Dengan kata tanya apa, kita bisa memahami apa yang disebut dengan ontologi. Ontologi sering juga diartikan seorang dengan ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu. Apa yang disebut dengan benar, itu ontologi. Tapi kalau epistemologi itu adalah ilmu yang membahas tentang cara untuk memperoleh sesuatu. Kalau kita ingin menemukan cara, berarti kita mengawali dari kata tanya bagaimana cara memperoleh kebenaran. Kebenaran bisa kita peroleh dari beberapa cara, dari beberapa sudut pandang. Sama halnya dengan epistemologi, kita harus memahami beberapa sudut pandang yang ada di epistemologi. Kita harus memahami beberapa pendapat-pendapat yang berbeda dari beberapa orang. Kita harus memahami apa atau cara dan jenis-jenis epistemologi, sehingga kita ketika mempelajari sesuatu, ketika kita mempelajari pemikiran para tokoh, kita tidak bingung. Kok bisa ya pemikirannya seperti ini? Lalu bagaimana cara kita untuk menganalisis? Karena terkadang kalau kita memahami pemikiran para tokoh, seringkali pemikiran itu tidak masuk akal. Kalau kalian hanya menggunakan sudut pandang kebenaran menurut kalian sendiri. Jadi epistemologi ini berfungsi untuk sebagai kita menjadikannya sebagai pisau untuk menganalisis. Sebagai bekal kita untuk mempelajari sesuatu. Kalau kita sudah paham epistemologi, insya Allah kedepannya ketika kita mau mempelajari pemikiran-pemikiran yang lain atau membuat suatu pemikiran yang baru, kita bisa lebih lihai atau lebih cepat untuk memahaminya. Contoh saja, dalam epistemologi ini lebih mudahnya gini. Kalau saya kasih contoh langsung nanti malah bikin bingung. Yang paling mudah kita pahami epistemologi dengan seperti ini. Contoh, ada kue. Kalau kita mau memotong kue, kita menggunakan pisau apa? Pisau untuk memotong kue. Tapi, kalau itu kayu, apakah kita bisa memotong menggunakan pisau yang kita gunakan untuk memotong kue tadi? Secara tidak langsung, kita harus menemukan pisau yang berbeda dari pisau yang kita gunakan sebelumnya, yaitu minimal kita harus menggunakan gergaji untuk memotong kayu. Itu untuk kayu. Lalu ada barang yang lainnya, yaitu besi. Kita mau memotong besi, apakah kita bisa menggunakan pisau atau alat yang kita gunakan tadi, yaitu berupa gergaji untuk memotong besi? Akan sangat susah kan? Bukan berarti tidak bisa, bukan berarti hal itu tidak mungkin. Mungkin kalau memang kalian mau berusaha, tapi kan akan menemukannya lama. Yaitulah epistemologi. Kalau kalian sudah paham tentang epistemologi, tentang seluk-beluknya seperti apa, lalu jenis-jenisnya seperti apa, macam-macamnya seperti apa, yaitu empirisme, rasionalisme, pragmatisme, materialisme, dan lain sebagainya. Itu kalian sudah paham semua. Lalu sumber pengetahuannya itu dari mana, yaitu melalui akal kah,
melalui logika kah, melalui imajinasi kah, melalui naluri kah, atau melalui metafisika lah. Itu semua kita tidak bisa menggunakan pisau yang sama. Contoh, kalau kita ingin memahami hal-hal yang metafisik, tapi kita menggunakan pisau analisis, yaitu pisau analisis empiris. Kita melihatnya, kita memaksa hal-hal yang metafisik tadi bisa kita lihat secara kasat mata. Bukan tidak mungkin, tapi itu susah. Dan kalian akan menemukannya dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan bisa mungkin juga tidak akan menemukan hal itu. Tapi kalau kalian menggunakan pisau analisis yang benar, kalian akan lebih mudah dalam memahami epistemologi atau dalam memahami ilmu pengetahuan tersebut. Jadi kenali jenisnya seperti apa. Ini kita sedang berdiskusi tentang apa. Sudut pandangnya kita pakai apa? Pakai rasio. Oke, kita sepakati kita pakai rasio. Karena terkadang kalau kita mengamati diskusi-diskusi orang, banyak yang sudut pandangnya tentang idealis, tapi mereka memberikan suatu pendapat yang sifatnya metafisik atau sifatnya empiris dan lain sebagainya. Ya memang benar, sama-sama kalau kita lihat itu sama-sama masuk akal. Coba kalau kalian pernah lihat ILC atau Mata Najwa atau apa, itu kan yang diwawancarai seringkali mereka menjawab dengan argumen yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, dengan alat analisis yang berbeda juga. Jadi kesimpulannya seringkali tidak kita temukan. Dan sama-sama kalau kita lihat itu juga sama-sama masuk akal semuanya. Jadi perlunya epistemologi di situ. Epistemologi ini sebagai pisau kita untuk menganalisis. Yang terakhir ini ada aksiologi. Namanya yaitu aksi. Berarti ini adalah penerapan atau bisa juga tentang nilai dari sesuatu. Jadi kalau tadi kita membahas tentang hakikat sesuatu dan cara untuk memperoleh sesuatu, lalu selanjutnya tingkatan selanjutnya yaitu penerapannya seperti apa, nilainya bagaimana sesuatu itu tadi, benar menurut siapa, nilainya bagaimana. Kalau memang hal itu positif, akan memiliki nilai yang positif juga. Jadi aksiologi itu membahas seperti itu. Jadi bagaimana penerapannya seperti apa. Dan biasanya kalau aksiologi ini kita mengawalinya dengan kata mengapa. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa harus demikian? Mengapa harus seperti itu? Dan lain sebagainya. Lebih jelasnya kita akan memahami epistemologi di pembahasan selanjutnya. Karena di kamera saya ini cuma bisa ngerekam dalam waktu 10 menit aja. Setelah itu terjeda. Jadi lebih enaknya kita bahas dari beberapa video. Cuman kalau saya ada waktu ya, ini karena kalau saya buat video ya sebisa saya, senganggur saya. Kalau pas nganggur ya saya buat, kalau nggak nganggur ya saya kerja, jadi nggak membuat video. Ya segitu aja. Kalau memang ada pertanyaan atau mungkin ada yang salah dalam pengucapan saya, silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.